Murong Yu hampir tidak takut mati ketika dia melihat sosok itu mendekat ke arahnya. Orang ini kuat, tetapi dia bahkan orang yang kuat seperti Feng Changqiang. Bahkan kekuatan puncak Murong Yu tidak dapat menahan serangannya, apalagi kekuatannya saat ini disegel oleh Feng Changqiang. Tidak ada jalan keluar. Feng Changqiang, pamanmu. Murong Yu panik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Feng Changqiang. Jika Feng Changqiang tidak menyegel basis kultivasinya, di mana dia harus menunggu kematian. Dengan karakter Murong Yu, bahkan jika dia tahu dia bukan lawan-lawan, dia akan bertarung sampai mati. Dia jelas bukan orang yang menunggu untuk mati. Tetapi jelas, sekarang dia hanya bisa menunggu untuk mati. Phoenix menari di langit. Melihat bayangan itu telah meninggalkan dirinya untuk menyerang Murong Yu, Feng Changqiang segera bereaksi. Dia tahu dia tertipu. Target lawan mungkin adalah Murong Yu, jantung lautan, tetapi itu hanya tamparan di wajah. Setelah bereaksi, Feng Changqiang berteriak keras, dan segera menunjukkan pengetahuan unik klan Feng, cahaya suci yang mengerikan meledak dari Feng Changqiang dan naik ke langit. Saya melihat kekosongan di sekitar Feng Changqiang dengan cepat hancur di bawah dampak kekuatannya. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix seukuran bukit yang bersinar dengan cahaya suci berwarna-warni juga muncul di atas kepalanya. Gelombang keluasan dan perubahan, aura yang sangat kuat terpancar dari burung phoenix berwarna-warni ini, menyapu ke segala arah. Paksaan yang mengerikan memenuhi jarak seperti semburan, menghancurkan kekosongan, dan jiwa bergetar. Tekanan yang mengerikan, Murong Yu merasa bahwa tubuhnya akan hancur di bawah paksaan dan penindasan burung phoenix berwarna-warni ini. Selain itu, burung phoenix berwarna-warni ini benar-benar menargetkan jiwa. Jiwa Murong Yu yang tertekan juga bergetar. Tiba-tiba, burung phoenix berwarna-warni itu terangkat ke langit dan mengeluarkan teriakan panjang. Kemudian, salah satu cakarnya menghantam, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan tenggelam ke dalam kekosongan yang tak berujung. Ketika Sharp Claw muncul lagi, dia sudah mencapai langit di atas kepala Sombra. Membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dia menghancurkan kepala bayangan hitam itu dengan keras. Bayangan hitam itu sudah bergegas di depan Murong Yu, dan tangannya yang besar hendak meraih Murong Yu. Tetapi pada saat ini, hatinya tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Bayangan hitam itu langsung terkejut. Dia tahu bahwa jika dia terus menangkap Murong Yu tidak bisa melarikan diri sama sekali dan akan ditangkap olehnya. Tetapi kepalanya dan bahkan jiwanya pasti akan ditangkap oleh burung phoenix berwarna-warni ini. Meskipun benda-benda langit yang kacau itu berharga, tetapi nyawa mereka adalah yang paling berharga. Oleh karena itu, Sombra dengan tegas melepaskan Murong Yu, mengubah cengkramannya menjadi tinju, dan menghancurkan cakar yang menghancurkan Wukei Phoenix dengan satu pukulan. Boom! Setelah suara keras itu, cakar yang dicengkram Wukei Phoenix segera patah. Tetapi Sombra tidak sehat, tinjunya langsung hancur, dan seluruh tubuhnya ditekan ke kedalaman bumi oleh kekuatan yang luar biasa. Dengan boom, akibat dari kekuatan yang mengerikan itu langsung menghantam Murong Yu. Itu benar-benar mengejutkan pakaian Murong Yu menjadi bubuk. Pada saat yang sama, tubuh Murong Yu yang sangat kuat juga terkejut untuk membuka serangkaian luka yang mengejutkan, darah mengalir keluar, sangat mengerikan. Murong Yu menjerit menyedihkan, dan seluruh tubuhnya terguncang dan bergegas ke kehampaan yang jauh. Kalian berdua bajingan, suatu hari aku akan membunuhmu sendiri. Murong Yu sangat marah dan berteriak keras. Meskipun dia sangat marah, dia sangat tenang di dalam. Segel Feng Changqiang sudah mulai berdampak. Hanya dengan mendapatkan kembali kebebasannya, Murong Yu dapat melarikan diri. Karena tanpa kekuatan, bahkan Hetu Luoshu pun tidak dapat dikorbankan. Bunuh. Melihat Murong Yu terbang keluar, wajah Feng Changqiang menjadi dingin. Tetapi pada akhirnya dia menekan gagasan untuk menjatuhkan Murong Yu, dan mengendalikan burung phoenix berwarna-warni untuk membunuh bayangan hitam itu dengan cepat. Dia memiliki keyakinan pada segelnya. Dia tahu bahwa Murong Yu tidak dapat merusak segelnya dan tidak dapat melarikan diri. Dan jika dia ingin merebut tubuh Murong Yu, dia harus membunuh sosok gelap itu. Jika tidak, Sombra akan bersaing dengannya untuk mendapatkan Murong Yu. Kamu berhasil membuatku marah. Jadi, kamu harus mati. Bayangan hitam itu menghantam tanah dengan pukulan, berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Pada saat yang sama, suaranya yang sangat marah dan tidak menyenangkan juga menyebar dari jauh. Boom! Kedua pria kuat yang kejam itu langsung bertarung. Satu persatu tidak sabar untuk saling membunuh. Terlebih lagi, selama perang, mereka semua secara bertahap menjauh dari Murong Yu dengan pemahaman diam-diam. Mereka tidak ingin membunuh tubuh Murong Yu. Dengan cara itu, apakah pertarungan mereka masih berarti? Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tubuh Murong Yu. Bertarunglah, lebih baik mati bersama. Di kejauhan, Murong Yu menggertakkan giginya dan menyaksikan pertarungan antara dua pria yang kejam dan kuat, sementara dia terus-menerus menyerang segel itu. Itu hanya membuatnya tertekan, tetapi kekuatan Feng Changqiang benar-benar terlalu kuat. Itu tampak seperti segel biasa, tetapi Murong Yu sama sekali tidak bisa menggoyahkannya. Tidak dapat menghancurkan segel itu, Murong Yu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki Hetu Luoshu. Tetapi begitu Feng Changqiang dan bayangan gelap memutuskan hasilnya, Murong Yu pasti tidak akan selamat. Hehe,
dasar orang jahat, aku tidak menyangka kau akan mengalaminya hari ini. Tepat saat Murong Yu memukul segel dengan depresi berat, tawa lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, Lolita kecil yang membawa kapak raksasa juga muncul di hadapan Murong Yu. Auzu.com Lolita kecil itu kuat, terutama karena dia dapat masuk dan meninggalkan Hetu Luoshu sesuka hati, yang membuat Murong Yu tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Kau masih bisa tertawa, bawa aku ke Hetu Luoshu. Murong Yu melotot ke Lolita kecil dan berkata dalam hati. Namun, Lolita kecil memutar matanya dan berkata tanpa daya, aku hanya bisa masuk dan meninggalkan Hetu Luoshu sendirian, tetapi tidak diperbolehkan membawa orang. Murong Yu terdiam beberapa saat, dia tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, bisakah kau membuka segelku? Kata Murong Yu, memutar matanya. Dia menyesalinya hanya setelah kata-kata itu keluar. Lolita kecil tidak sekuat dia, bagaimana dia bisa membuka segel Feng Changqiong? Boom! Sebelum Little Lolita sempat berbicara, suara keras tiba-tiba terdengar dari Yuan Jian. Murong Yu dan Little Lori terkejut, menoleh dan melihat ke atas. Namun pada saat ini, kekuatan dahsyat melanda. Sialan, Little Lori menjerit, dan seluruh orang tercengang oleh kekuatan dahsyat ini. Bahkan Murong Yu pun menyemburkan seteguk darah ketika melihat Little Lolita terguncang. Little Lolita masih seperti ini, apalagi Murong Yu yang kekuatannya telah disegel sepenuhnya. Kekuatan mengerikan itu langsung bekerja pada tubuh Murong Yu, dan seketika, tubuh fisiknya yang sangat kuat dengan cepat runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, kekuatan ini bahkan menembus ke dalam tubuh Murong Yu, terkoyak di sepanjang meridiannya. Mata Murong Yu menjadi gelap, dan dia pingsan hampir tak terkendali. Namun, Murong Yu mengatupkan giginya. Pada saat yang sama, dia bahkan mengarahkan kekuatan yang mengalir ke dalam tubuh untuk bergegas menuju segel yang ditempatkan oleh Feng Changqiang. Apa? Pada saat ini, dua teriakan datang dari jauh. Murong Yu, yang menggertakkan giginya, menyapu matanya. Namun, mereka melihat kedua sosok itu terbang terbalik secara tiba-tiba. Hanya saja satu sosok dengan cepat berdiri di tempat, sementara yang lain terus terbang terbalik. Setelah melihat ini, Murong Yu terkejut. Karena orang yang berdiri di tempat itu ternyata adalah bayangan gelap. Ternyata Feng Changqiong yang terbang keluar. Luka-luka di tubuh Feng Changqiong tidak mengerikan, tetapi aura jiwanya sangat tidak teratur, tiba-tiba kuat dan lemah, sepertinya dia menderita luka berat. Sombra itu akan menyerang jiwa. Apakah jiwa Feng Changqiong telah terpukul keras? Jika tidak, bagaimana Feng Changqiong bisa melarikan diri dengan mudah? Pada saat ini, Feng Changqiong telah menstabilkan sosoknya. Tepat ketika Murong Yu berpikir dia akan membunuhnya lagi, tetapi ketika dia melihat Feng Changqiong berbalik, dia dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, tanpa ada stagnasi dalam sosoknya. Ini membuat Murong Yu benar-benar terdiam. Tetapi Murong Yu juga bisa menebak seberapa parah jiwa Feng Changqiong terluka, kalau tidak, dia tidak akan pernah melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Feng Changqiong melarikan diri, bayangan gelap itu berbalik dan melangkah ke arah Murong Yu. Hati Murong Yu tenggelam. Dia tahu bahwa kali ini, dia takut itu benar-benar nasib buruk. Pada saat ini, Lolita kecil itu masih jauh, sudah terlambat untuk kembali. Bahkan jika Lolita kecil berada di sisi Murong Yu, dia sama sekali bukan lawan dari bayangan gelap ini dengan kekuatannya. Segera, bayangan itu datang ke sisi Murong Yu, dan kemudian mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Murong Yu. Namun, pada saat ini, Sombra melihat senyum aneh di wajah Murong Yu. Hei Ying terkejut dan merasa ada yang tidak beres, senyum Murong Yu terlalu aneh. Tebasan dewa, ketika Sombra merasakan ada yang tidak beres, Murong Yu berteriak. Bayangan hitam itu terkejut, dan sosoknya hendak mundur dengan kasar. Namun, sudah terlambat, serangan jiwa Murong Yu telah menebas jiwanya dengan parah. Dengan ledakan, seluruh jiwa Sombra hampir hancur oleh Murong Yu. Rasa sakit yang hebat hampir membuat bayangan itu pingsan. Pada saat yang sama, karena reaksi naluriah, sosok hitam itu terus mundur dengan cepat. Ledakan, karena dendam terhadap Murong Yu, bayangan hitam itu menghantam tubuh Murong Yu dengan tinjunya sambil mundur. Kekuatan yang mengerikan itu keluar, langsung meledakkan tubuh Murong Yu. Bunuh, tubuhnya meledak, tetapi jiwa Murong Yu tidak musnah, jadi dia tidak melakukannya. Bahkan, pada saat tubuhnya hancur berkeping-keping, tebasan jiwa sekali lagi menebas dengan kuat. Embusan, dalam tatapan kaget Murong Yu, spar jiwa bayangan hitam ini langsung terbelah dua oleh tebasan jiwa milik Murong Yu. Orang ini benar-benar bertarung dengan Feng Changqiong dalam waktu yang lama. Bahkan Phoenix ke-11 dalam daftar suci dipukul mundur oleh orang yang kejam itu. Dengan embusan, bayangan itu jatuh lurus ke bawah seperti ini, dan mati seperti ini dalam ekspresi kaget Murong Yu. Murong Yu sangat terkejut. Untuk beberapa saat, dia tidak bereaksi. Dengan kata lain, dia ditekan. Awalnya, dia tidak punya harapan untuk menyerang jiwanya. Hanya ingin mencegah serangan Sombra dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri untuk dirinya sendiri. Tetapi dia bahkan tidak memikirkannya, hanya memotong bayangan itu secara langsung.
Bagaimana situasinya? Lori kecil terbang kembali dan menendang bayangan hitam itu dengan kakinya, hanya untuk menemukan bahwa bayangan hitam itu tidak bergerak, bahkan napas kehidupan telah hilang. Akibatnya, Lolita kecil menatap Murong Yu, yang telah memulihkan tubuhnya, dengan mata bingung dan terkejut. Murong Yu tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Boom! Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meledak dari kedalaman medan perang primordial. Aura itu dengan cepat menyebar ke sisi ini dengan kecepatan kilat. Hati Murong Yu segera diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Dalam keterkejutan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman medan perang Taiko. Tiba-tiba, Murong Yu melihat tangan besar yang menutupi separuh langit menghancurkan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat meraihnya ke arahnya. Untuk pertama kalinya, Murong Yu merasa bahwa tangan besar itu mungkin ditujukan padanya. Oleh karena itu, Murong Yu tidak ragu-ragu, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Lolita kecil itu, dan pada saat yang sama bergegas ke buku Hetuluo. Tepat ketika dia ingin berteleportasi, hati Murong Yu bergerak, dan dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih bayangan gelap dan hati laut di dekatnya ke Hetuluo Shu. Pengasingan tanpa batas. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya mengasingkan dirinya sendiri. Pada saat pengasingan, hati Murong Yu menjadi rileks. Namun pada saat ini, seluruh bulu kuduknya berdiri. Jantungnya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Kecepatan pengasingannya sangat cepat, dan dapat diasingkan dari medan perang primordial kembali ke alam suci dalam sekejap mata. Namun, pada saat ini, Murong Yu memiliki ilusi, kecepatan pengasingannya melambat tanpa batas. Sebuah tangan besar menghancurkan ruang medan perang primordial, terjun ke dalam kehampaan, dan meraih Hetuluo Shu yang sedang diasingkan. Justru karena tangan besar inilah bulu kuduk Murong Yu akan berdiri. Murong Yu dengan jelas melihat tangan besar yang dengan cepat dicengkeram ini. Segera, dia ketakutan setengah mati. Kecepatan pengasingannya sudah sangat cepat, tetapi tangan besar yang mencengkeramnya bahkan lebih cepat lagi. Saat pertama kali melihat tangan besar itu masih jauh. Namun, saat melihatnya lagi, tangan besar itu sudah dekat dengan Hetuluo Shu. Pada saat berikutnya, Murong Yu bahkan merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tangan besar itu. Saat ini, tangan besar itu sudah dekat dengan Hetuluo Shu. Melihat cengkeraman tangan besarnya yang kuat, Murong Yu merasakan kecepatan Hetuluo Shu tiba-tiba terhenti. Dan kelima jari tangan besar itu sudah menyelimuti seluruh tubuh Hetuluo Shu. Hetuluo Shu hendak ditangkap oleh tangan besar itu. Dan Murong Yu juga sangat tahu bahwa begitu Hetuluo Shu ditangkap, mustahil baginya untuk melarikan diri. Kekuatan yang diledakkan tangan besar ini benar-benar mengerikan, dan bahkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada Feng Changqiong dan bayangan hitam itu. Apakah itu eksistensi mengerikan dari 10 besar dalam daftar suci? Atau apakah itu yang tertinggi? Tangan-tangan besar itu menutup dengan ganas. Saat ini, Murong Yu tidak ada hubungannya. Karena di pengasingan, dia juga tidak bisa mengubah kecepatannya. Melihat tangan besar itu hendak meraih Hetuluo Shu. Namun pada saat ini, puff, Murong Yu merasakan matanya menyala, dan napas yang familiar muncul di wajahnya. Pada saat kritis ini, Murong Yu akhirnya kembali ke alam suci. Namun, sebelum dia bisa bernapas lega, tangan besar itu menerobos kehampaan dan muncul di alam suci. Tangan besar itu langsung mengunci Hetuluo Shu, dan dengan cepat meraihnya lagi. Murong Yu berteriak, langsung mengaktifkan kemampuan teleportasi Hetuluo Shu, dan dengan cepat berteleportasi kembali ke ras manusia. Tempat dia kembali dari pengasingan masih di Pulau Biru. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa pada saat yang sama ketika Hetuluo Shu diteleportasi, tangan besar itu juga menggores kehampaan lagi, seperti bayangan yang menempel pada bentuknya, seperti gangren tulang, dan terus meraih Hetuluo Shu. Datang, Murong Yu muncul di wilayah ras manusia dunia suci. Namun, pada saat Hetuluo Shu muncul, tangan besar itu juga menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang dan muncul di dekat Hetuluo Shu. Tangan besar itu bergetar, mengunci Hetuluo Shu, dan meraihnya lagi. Auzu.com. Hati Murong Yu terkejut, dan saat pikirannya bergerak, Hetuluo Shu sekali lagi berteleportasi dan menghilang di tempat. Namun, yang membuat Murong Yu tidak berdaya adalah tangan besar itu menyusulnya lagi. Tampaknya dimanapun Murong Yu muncul, tangan besar itu akan menerobos udara kapan saja. Jika Anda tidak menangkap Murong Yu, Anda tidak akan berhenti. Murong Yu dan menyakitkan, meskipun tangan besar itu hampir seperti Murong Yu setiap saat, Murong Yu juga tidak bisa menyingkirkan lawan. Apakah Anda hanya bisa terus melarikan diri seperti ini? Setelah waktu yang lama, saya khawatir saya akan mengalami gangguan mental. Penjahat besar, jika saya menebak dengan benar, pemilik tangan besar ini seharusnya adalah yang tertinggi. Lolita kecil menatap Murong Yu dengan serius, dan berkata dengan suara rendah. Puff, Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian dia menatap Lolita kecil tanpa berkata-kata, apakah kamu yakin produk ini adalah yang tertinggi? Lori kecil mengangguk dengan serius. Murong Yu tiba-tiba ingin menangis tanpa air mata. Dikejar oleh yang tertinggi. Apakah ini kemalangannya atau kehormatannya?
Kebanyakan orang bahkan belum pernah melihat yang tertinggi, dan mereka bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk dikejar oleh yang tertinggi. Dan Murong Yu terus-menerus dikejar oleh yang tertinggi. Selain itu, yang tertinggi tampaknya tidak menyerah tanpa membunuh Murong Yu. Telur Murong Yu sangat menyakitkan. Apakah ada cara untuk menyingkirkan pelacakan produk ini? Murong Yu menatap Lolita kecil sambil menangis. Lolita kecil juga serius saat ini. Kekuatan yang tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat kamu prediksi sekarang. Kekuatan mereka berada di luar ekspektasimu. Jika tebakanku benar, dewa tertinggi ini pasti berada di medan perang primordial. Dan kekuatan yang tertinggi dapat dengan mudah menutupi sebagian besar dunia suci. Begitu dikunci olehnya, selama kamu masih berada di dunia suci, kamu akan terlihat olehnya. Yang tertinggi begitu kuat, bukankah ini mendominasi? Murong Yu terdiam. Jika itu adalah master, satu pikiran dapat membunuhmu. Mengapa kamu masih perlu mengejarmu? Lolita kecil memutar matanya. Telur Murong Yu semakin sakit, apakah ada cara untuk menyingkirkan orang ini? Petik 2. Meskipun yang tertinggi itu kuat, kesadaran ilahinya tidak dapat menutupi seluruh dunia suci. Tetapi napasmu telah terkunci, dan dia akan mengejarmu kemanapun kamu pergi. Namun, jika kamu cukup jauh dari medan perang kuno, bagaimana mungkin itu mudah? Aku tidak bisa menghentikanmu. Lolita kecil mengerang sebentar sebelum dia berkata. Dunia roh. Mendengar perkataan Xiao Lolita, kata-kata alam dewa tiba-tiba muncul di benak Murong Yu. Meskipun alam suci itu luas, Murong Yu belum pernah ke banyak tempat. Namun, tempat-tempat ini tidak mungkin jauh dari medan perang Taiko. Hetu Luoshu tidak dapat diteleportasi. Tentu saja, Murong Yu dapat terbang ke sana. Namun, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan yang tertinggi itu? Dalam sekejap pikiran, Murong Yu menggunakan kekuatan alam dewa untuk langsung berteleportasi kembali ke alam dewa. Saat dia kembali ke alam dewa, dia juga mengendalikan kekuatan pemboman cepat dan dahsyat alam dewa terhadap tangan besar tertinggi itu. Meskipun kekuatan Supreme kuat, bagaimanapun juga, ia berada dua dunia yang jauh dari para dewa. Meskipun kekuatannya masih ada, ia tidak begitu kuat lagi. Di alam dewa, Murong Yu adalah penguasa mutlak. Kecuali Supreme dapat menghancurkan para dewa dengan satu telapak tangan. Mungkin Supreme benar-benar memiliki kekuatan itu. Namun, tangan besar ini jelas tidak memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, pada saat tangan besar ini mengikuti Murong Yu ke alam dewa, ia dipatahkan oleh kekuatan Murong Yu untuk mengendalikan asal-usul alam dewa. Sementara tangan besar itu patah, jauh di dalam medan perang Taiko. Lao San, apakah kau meleset? Bahkan leluhur Chaos biasa tidak dapat membunuh. Sosok ilusi berkata dengan suara yang dalam, sedikit tidak senang dalam suaranya. Bos, di mana orang itu orang biasa? Namun, selama dia kembali ke alam suci, aku pasti akan membunuhnya. Pria yang mengejar Murong Yu adalah yang termuda, dan dia juga berkata dengan ekspresi tidak senang. Lupakan saja, aku punya kesempatan untuk membunuhnya lain kali. Di alam suci, kita tidak bisa bergerak untuk saat ini. Kalau tidak, orang lain yang tidak berbicara menunjuk ke langit, wajahnya sedikit muram. Dua orang lainnya terdiam sejenak. Mereka bertiga bisa tinggal di medan perang Taiko sudah sangat baik kepada orang itu. Dan jika mereka berani bergerak di dunia suci, bahkan jika mereka memiliki kekuatan tertinggi, mereka kemungkinan akan dihancurkan. Lolita kecil, bukankah hanya ada 10 Supreme di alam suci? Apakah kamu tahu Supreme mana yang baru saja menembak? Murong Yu akhirnya menghela napas lega setelah membunuh pemburu besar itu. Namun segera dia bingung lagi. Alasan mengapa dia bertanya kepada Lori daripada Hetu adalah karena dia merasa bahwa Lori memiliki latar belakang yang dalam dan seharusnya dapat menjawab pertanyaannya. 10 Supreme yang kita bicarakan adalah Supreme yang telah diberi gelar. Di alam suci, selain Supreme yang diberi gelar ini, ada Supreme lainnya. Lori kecil merenung sejenak, dan akhirnya berkata perlahan. Murong Yu tercengang oleh kata-kata Xiao Lolita, dengan kata lain, tidak hanya ada 10 Supremes di alam suci. Ada Supremes lainnya. Berapa banyak? Little Lori memutar matanya dan menatap Murong Yu dengan sedikit terdiam, hanya ada 100.000 orang suci yang kuat. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada banyak Supremes? Menurut perkiraanku, semua Supremes di seluruh alam suci takut itu pasti tidak lebih dari 1000. 1000 Supremes. Murong Yu menelan ludah. Ini adalah jumlah yang mengerikan. Namun, segera, Murong Yu memiliki pertanyaan baru. Karena ada begitu banyak Supremes di alam suci, mengapa kamu tidak melihat Supremes ini di alam suci? Bahkan yang tertinggi tidak pernah muncul. Melihat bayangan hitam di tangannya, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit kegembiraan. Meskipun kali ini sangat berburu, ia hampir dibunuh oleh Feng Changqiong dan yang lainnya. Akhirnya dibuang ke medan perang primordial, tetapi hampir dibunuh oleh yang tertinggi di medan perang primordial. Namun, kali ini tidak hanya mendapatkan Heart of the Sea, tetapi juga membunuh bayangan hitam itu. Heart of the Sea sangat kuat. Begitu Yu Mengqing memurnikannya, ia tidak tahu apakah ia bisa memasuki alam tertinggi. Namun, sama sekali tidak ada ketegangan dalam bergegas ke daftar suci. Adapun bayangan gelap yang dibunuh oleh Murong Yu, sebenarnya seorang pemuda. Secara tegas, ini bukan orang,
tetapi tubuh jiwa. Dengan kata lain, sisa tubuh orang ini terdiri dari jiwa, sama seperti mayat hidup itu. Namun, ia jauh lebih maju daripada mayat hidup rata-rata. Bagaimanapun, kekuatan orang ini sangat mengerikan, dan bahkan Feng Changqiong bukanlah lawannya. Setelah belajar sebentar, Murong Yu tahu mengapa pemuda ini tidak banyak memukul. Ketika orang ini bertarung dengan Feng Changqiong, meskipun dia dipukul dengan keras dan berhasil memukul mundur Feng Changqiong, namun dia sendiri terluka. Terlebih lagi, peringkat orang ini seharusnya lebih rendah dari peringkat Feng Changqiong. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena orang ini adalah seorang santo jiwa. Namun, sebelum Murong Yu ditangkap, jiwa orang ini telah terluka. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Murong Yu juga seorang santo jiwa, dan jiwa Murong Yu telah mencapai tingkat bintang 6. Oleh karena itu, jiwa pemuda itu langsung dibunuh oleh Murong Yu dengan satu pukulan. Setidaknya jiwa bintang 7 sebelum kematiannya. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu, dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Jika bukan karena jiwa yang telah dilukai parah oleh Feng Changqiong, Murong Yu tidak akan menjadi lawannya sama sekali, apalagi membunuh lawannya. Jiwa tingkat bintang 7, jika aku memurnikannya, jiwaku dapat ditingkatkan banyak. Sudah lama sejak mencapai jiwa bintang 6, dan sudah waktunya untuk meningkat. Kata Murong Yu dalam hati, dan kemudian mengabaikan Lolita kecil yang tidak jauh dari sana, dan duduk bersila tegak untuk melahap pemuda itu dan mengangkat jiwanya. Lolita kecil memutar matanya, tetapi dia juga tidak mengganggu Murong Yu, tetapi langsung pergi. Dan Murong Yu mulai memurnikan pemuda. Ketika Murong Yu memurnikan pemuda, di Pulau Bitao, Xiu Yang dan yang lainnya saling memandang. Meskipun Murong Yu diasingkan ke medan perang primordial, dan kemudian dikejar oleh yang tertinggi dan kembali ke alam dewa, sepertinya waktu telah berlalu lama. Tetapi itu bahkan tidak tiba selama setengah hari. Pada saat ini, ketiganya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bajingan, Xiu Yang yang murung tiba-tiba berteriak. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Murong Yu, yang telah dilemparkan ke dalam harta karun ruang angkasa olehnya, tidak tahu kapan dia menghilang. Siapa orang itu? Mungkinkah yang tertinggi yang mengambil tindakan? Long Qing berkata dengan suara yang dalam dengan cahaya samar di matanya. Tetapi saya tidak tahu apakah itu berbicara dengan Ling Wensing dan Xiu Yang, atau berbicara pada dirinya sendiri. Meskipun hati laut itu langka, itu tidak layak untuk tindakan yang tertinggi. Orang itu seperti manusia, Ling Wensing bergumam, dan berkata tiba-tiba setelah waktu yang lama. Tiba-tiba, Long Qing dan Xiu Yang menatap Ling Wensing dengan wajah bingung dan bingung. Baru-baru ini, ada seorang jenius yang tak tertandingi dalam ras manusia Murong Yu. Orang ini tidak hanya memiliki tubuh surgawi yang kacau, tetapi juga Hetu Luoshu. Dan hilangnya hati laut dan langit Phoenix secara tiba-tiba, seberapa miripnya dengan Hetu Luoshu yang berteleportasi. Murong Yu, Long Qing dan Xiu Yang sedikit mengernyit, apakah kamu yakin itu adalah Murong Yu? Ling Wensing menggelengkan kepalanya, dia tidak yakin, dia hanya skeptis. Namun, Long Qing tersenyum dingin, jika demikian, maka aku akan pergi ke ras manusia. Chaos Celestial Body, hehe, aku tidak akan menganggapmu tidak beruntung, kamu telah mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Saat berbicara, Long Qing sudah melangkah keluar dan menghilang di tempat. Dan Xiu Yang mendengus dingin, dan mengikuti Long Qing. Dia merasa bahwa orang yang telah ditangkap olehnya sebelumnya tampaknya adalah orang yang mengambil hati lautan, atau bisa jadi Murong Yu. Murong Yu, hei, aku benar-benar tertarik padamu. Ling Wensing tersenyum sedikit, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Setelah 3 orang kuat yang kejam itu pergi, orang-orang kuat di dekat Pulau Bitao juga pergi satu demi satu. Pada akhirnya, hanya anggota klan Bitao yang melihat Pulau Bitao yang tenggelam dan ingin menangis tanpa air mata. Murong Yu, aku tidak berbagi semangat yang sama denganmu. Klan Feng, jauh di dalam Gunung Wutong. Kekosongan tiba-tiba hancur, dan sesosok yang malu tiba-tiba jatuh dari kehampaan, lalu terbanting ke tanah dalam posisi seekor anjing memakan kotoran tanpa gambar. Kemudian, sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian yang tak tertandingi terdengar dari penduduk, dan gunung yang sedikit keriput itu bergetar hebat, hampir hancur berkeping-keping. Auzu.com sesosok melangkah keluar dari langit dan muncul di samping orang ini. Segera, pria itu melihat ke arah orang yang jatuh ke tanah dan berseru, "Leluhur, bagaimana kamu membuatnya seperti ini?" Orang di sini bukanlah orang lain, tetapi Feng Qiankun yang pernah dibunuh oleh Murong Yu. Yang terkuat kedua dari klan Feng. Tetapi hanya ada satu orang yang dapat disebut sebagai leluhur Feng Changqiong, dan itu adalah leluhur Feng Changqiong. Feng Changqiong bangkit dari tanah, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Namun wajahnya sangat suram, seolah meneteskan air dari wajah suramnya. Dan matanya berkilau dengan roh-roh jahat. Leluhur, apakah kamu bertemu dengan Murong Yu? Apakah kamu menderita kerugian di tangannya? Feng Qiankun terkejut ketika dia memikirkan auman Feng Changqiong tadi. Dan ketika berbicara tentang 3 kata Murong Yu, mata Feng Qiankun bersinar dengan cahaya suci yang kuat dan penuh kebencian. Ada apa? Feng Changqiong menatap Feng Qiankun dengan acuh tak acuh, nadanya dingin, dengan niat membunuh yang kuat.
Bukankah Feng Qiankun akan berurusan dengan Murongyu? Dia juga membawa Tenfang Extinction Array. Namun, Murongyu muncul di Pulau Bitao dengan baik, dan pada akhirnya dia hampir membunuh Feng Changqiang. Meskipun, Murongyu tidak menyebabkan kerusakan langsung pada Feng Changqiang. Namun, Murongyu mengasingkan Feng Changqiang ke medan perang primordial. Sebelum Feng Changqiang sempat menyelesaikan akun dengan Murongyu, dia bertemu dengan pemuda itu. Entah mengapa, dia berkelahi dengan pemuda itu, dan pada akhirnya dia kalah dari lawan dan jiwanya terluka. Setelah kalah, Feng Changqiang melarikan diri. Namun, awalnya dia mengira masalah itu sudah berakhir di sana. Namun sebelum setengah hari, seorang pria kuat yang membuat jiwa Feng Changqiang gemetar tiba-tiba menembaknya untuk membunuhnya. Orang itu benar-benar hebat. Feng Changqiang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia sudah ditampar sampai mati oleh telapak tangan lawan. Meskipun ketiga orang itu tidak bergelar hebat, mereka juga hebat. Meskipun yang terkuat dari daftar suci itu kuat, itu jauh dari yang terbaik. Itu seperti orang suci yang kuat dan leluhur, ada celah di antara keduanya. Oleh karena itu, Feng Changqiang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, sebagai leluhur terkuat dari klan Feng, Feng Changqiang tentu saja mengolah Phoenix Nirvana. Justru karena Phoenix Nirvana, itulah Feng Changqiang mendapatkan kembali kehidupan klan Phoenix. Namun meskipun begitu, Feng Changqiang kehilangan nyawanya. Tentu saja Feng Changqiang membenci orang yang telah membunuhnya. Namun, yang paling dibencinya adalah Murongyu. Jika bukan karena Murongyu, bagaimana mungkin Feng Changqiang bisa mati sekali? Bahkan setelah dibangkitkan, dia hampir tidak bisa kembali. Meskipun kematian Feng Changqiang tidak secara langsung disebabkan oleh Murongyu, namun hal itu tidak dapat dipisahkan dari Murongyu. Mengenai orang yang membunuhnya, kemarahan Feng Changqiang dapat dibayangkan. Dia dan Murongyu tidak lagi saling mencintai. Ceritakan padaku tentang berita tentang Murongyu, dan lakukan segala cara untuk mencari tahu tentangnya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk memburu Murongyu dan orang-orang yang terkait dengannya. Semua orang akan membunuhmu tanpa ampun. Feng Changqiang menatap Feng Qiankun, berkata penuh niat membunuh. Feng Qiankun tercengang. Sebelum Murongyu hampir memusnahkan klan Feng, Feng Changqiang tidak menjadi begitu marah. Apa yang dilakukan Murongyu pada Feng Changqiang membuatnya begitu marah. Feng Qiankun cukup penasaran, tetapi dia tidak bertanya. Perintah Feng Changqiang persis seperti yang dia inginkan, dan dia juga ingin membunuh Murongyu dan bahkan mereka yang berhubungan dengan Murongyu. Akibatnya, klan Feng dan ras-ras yang berafiliasi dengan klan Feng, dan bahkan orang-orang dan kekuatan-kekuatan yang ingin menjilat klan Feng, mulai menjelajahi jejak-jejak Murongyu di seluruh alam suci. Beberapa hari kemudian, Feng Qiankun datang ke Feng Changqiang lagi. Apakah ada berita tentang Murongyu? Feng Changqiang menatap Feng Qiankun dengan suara dingin. Feng Qiankun mengangguk, tetapi wajahnya jelek. Ekspresi Feng Changqiang agak jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik Feng Qiankun dengan acuh tak acuh. Feng Qiankun gemetar dalam hatinya dan dengan cepat berkata, tidak ada berita khusus tentang Murongyu dan Sheng Tsung. Namun, ada berita dari daftar suci bahwa peringkat Murongyu dalam daftar suci telah meroket lagi, dan dia telah mencapai tempat ke-9 juta. 10.000 nama meroket. Feng Changqiang terkejut, ekspresinya semakin suram, mungkinkah dia telah memurnikan jantung laut? Dalam hal ini, Feng Qiankun tidak terkejut. Karena saat ini, orang-orang di seluruh alam suci tahu bahwa Murongyu telah merebut jantung lautan. Tetapi beberapa hari setelah merebut jantung laut, kekuatannya meroket, dan Feng Changqiang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir sebaliknya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat menemukan Murongyu sama sekali, dan jika dewa ini memurnikan jantung laut, aku khawatir kekuatannya akan meroket. Wajah Feng Qiankun menunjukkan niat membunuh yang kuat. Karena saat ini, peringkat Murongyu dalam daftar suci sudah lebih tinggi darinya. Yang penting, tolong bawa keluar leluhurnya, dan bunuh Murongyu secara langsung. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Feng Changqiang. Patriark, ekspresi ragu terpancar di mata Feng Qiankun. Karena dia belum pernah mendengar klan Feng memiliki leluhur yang lebih kuat. Sebagai salah satu ras puncak klan Shen, apakah menurutmu klan Feng kita memiliki kekuatan ini? Feng Changqiang tersenyum tipis, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Namun, Feng Qiankun terkejut, lalu dia tampak gembira. Tentu saja, Murongyu tidak tahu percakapan Feng Changqiang dengan Feng Qiankun, dan dia bahkan tidak tahu bahwa klan Feng sebenarnya memiliki leluhur yang tidak dapat diprediksi. Pada saat ini, dia yang awalnya berlatih di Hetul Wushu telah berhenti berlatih. Jiwa bintang 7, senyum muncul di wajah Murongyu. Pemuda yang hampir membunuh Feng Changqiang benar-benar memenuhi harapan Murongyu. Ketika Murongyu menelan semua jiwa orang lain, jiwa Murongyu juga berhasil masuk ke jiwa bintang 7. Di dunia suci, orang suci jiwa hanya memiliki 9 alam. Dari 1 bintang hingga 9 bintang. Jiwa bintang 1 adalah yang terlemah, dan jiwa bintang 9 adalah yang terkuat. Murongyu, yang telah mencapai jiwa bintang 7, sudah dianggap sebagai yang terkuat di antara orang suci jiwa. Pada saat ini, lautan jiwa di ruang jiwa Murongyu telah berlipat ganda, dari 500 juta li asli menjadi 1 miliar li saat ini.
Laut jiwa dengan radius 1 miliar mil. Dan itu lebih dalam dari lautan rata-rata. Pada saat ini, bahkan Murong Yu tidak tahu seberapa besar kekuatan jiwanya. Selain itu, setelah jiwa mencapai 7 bintang, itu bukan hanya peningkatan kekuatan jiwa. Serangan jiwa Murong Yu telah meroket berkali-kali. Sebelum terobosan, serangan jiwa Murong Yu tidak dapat melakukan apapun terhadap pembangkit tenaga listrik seperti Feng Changqiong. Tentu saja, jika jiwa Feng Changqiong tidak memiliki perlindungan, Murong Yu masih dapat membunuhnya. Namun, itu tidak mungkin ketika lawan bertahan. Sekarang, Murong Yu merasa bahwa bahkan menghadapi Feng Changqiong, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimanapun, Feng Changqiong telah terluka oleh pemuda yang telah dimurnikan oleh Murong Yu sebelumnya. Meskipun jiwa Murong Yu tidak sebagus pemuda itu hampir sama. Pada saat ini, jika dia menghadapi Feng Changqiong, dia tidak akan takut sama sekali. Peningkatan jiwa akhirnya memungkinkan Murong Yu untuk menerobos keterampilan tempur jiwa yang telah lama tidak ditingkatkan. Tinju jiwa berevolusi menjadi tinju suci jiwa. Divine Soul Slash berevolusi menjadi Holy Soul Slash, dan Shen Luo Mietian secara alami dipromosikan menjadi Shen Luo Mietian. Adapun badai jiwa, tidak ada evolusi. Namun demikian, kekuatan badai jiwa lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Faktanya, hanya peningkatan keterampilan tempur, kekuatannya telah banyak ditingkatkan. Ditambah dengan jiwa Murong Yu yang semakin kuat, kekuatan tempur jiwa Murong Yu telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jiwa saja, Murong Yu memiliki kekuatan untuk melawan orang yang kuat seperti Feng Changqiong. Setelah terobosan ini, ranah kultivasi Murong Yu juga mendapat terobosan. Leluhur Chaos tingkat kedua, namun, tubuh fisik Murong Yu tidak mengalami terobosan pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, tubuh fisiknya telah mencapai level senjata leluhur Chaos, dan selanjutnya akan menjadi senjata tertinggi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi alat tertinggi? Namun, meskipun demikian, tubuh Murong Yu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan dalam alat leluhur Chaos, itu relatif kuat. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah mantra 9 karakter juga telah ditingkatkan. Meskipun tidak ada yang dipromosikan, kekuatan masing-masing mantra beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Secara umum, kekuatan Murong Yu sekarang lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak peringkat yang telah saya capai dalam daftar suci sekarang. Sepertinya Feng Qiankun dan sejenisnya sama sekali bukan lawan saya, bukan? Ketika saya bertemu Feng Qiankun lagi, saya akan membunuhnya secara langsung. Murong Yu tertawa dalam hatinya. Namun, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa peringkatnya dalam daftar suci memang telah meningkat, dan telah melampaui Feng Qiankun. Namun, itu tidak melonjak seperti yang dibayangkannya, hanya melesat ke 90.000. Peringkat ini tampaknya tidak sejalan dengan kekuatan tempur Murong Yu. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa tidak hanya ranahnya yang menerobos, Xuanhua, yang telah menyatukan hati iblis di Hetu Luoshu, juga menerobos dan berhasil masuk ke daftar suci. Namun, Xuanhua berbeda dari Murong Yu. Murong Yu telah menyerbu ke daftar suci ketika dia hanya leluhur kekacauan tingkat pertama. Namun, Xuanhua menyerbu ke daftar suci dalam satu gerakan setelah mencapai leluhur kekacauan tingkat ke-9. Ini benar bahkan jika ada hati iblis. Bagaimanapun, tidak banyak pelaku kejahatan seperti Murong Yu di dunia. Meskipun Xuanhua menerobos ranah saat ini, dia masih mengkonsolidasikan ranah. Dari sudut pandang Murong Yu, peringkat orang ini mungkin tidak terlalu tinggi, seharusnya mirip dengan Yin Gaohan, yang telah menggabungkan hati es dan salju. Namun, begitu Xuanhua benar-benar menyatu dengan hati iblis, kekuatannya bisa meroket. Mengqing, apakah kamu siap? Murong Yu memegang hati samudera di tangannya dan menatap Yu Mengqing dengan serius. Hati samudera masih memberontak, tetapi setelah memasuki Hetu Luoshu, ia tidak dapat menahannya. Ia langsung ditekan oleh Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu siap untuk membiarkan Yu Mengqing menyatu dengan hati samudera. Yu Mengqing tampak serius, tetapi ia juga menganggukkan kepalanya dengan kegembiraan yang tak terkendali. Lan Ke dan yang lainnya bergegas masuk ke daftar suci satu demi satu. Mereka berdua adalah saudara perempuan. Meskipun Yu Mengqing tidak cemburu, dia cukup iri. Sekarang, Heart of the Sea memiliki kesempatan untuk membiarkannya masuk ke daftar suci, dan bahkan kemungkinan menjadi yang tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Auzu.com, jika demikian halnya, maka bersiaplah untuk menggabungkan Heart of the Ocean. Murong Yu mengangguk sedikit, lalu menyerahkan Heart of the Ocean kepada Yu Mengqing. Yu Mengqing mengambil alih Heart of the Sea dengan penuh semangat. Namun, tepat ketika dia mengambil alih Heart of the Sea bergetar hebat dengan dengungan. Dia bahkan mencoba melepaskan diri dari kendali Yu Mengqing. Wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi suram, dan cahaya dingin melintas di matanya. Heart of the Ocean, aku memberimu dua pilihan, bergabung dengan Mengqing atau mati. Sambil berbicara, Murong Yu langsung memobilisasi kekuatan Hetu Luoshu untuk menekannya. Heart of the Ocean bergetar lebih hebat, dan jejak fluktuasi keluar, bahkan mengandung jejak ketakutan. Jantung laut, jantung es, dan jantung iblis, semuanya memiliki kesadaran spiritual. Jika tidak,
mereka tidak akan memilih tuan mereka sendiri. Merasakan niat membunuh yang kuat dari Murong Yu, jantung lautan bergetar. Karena ia tahu bahwa Murong Yu benar-benar mampu membunuhnya, dan bahwa Murong Yu pasti akan melakukan hal seperti itu. Akibatnya, jantung laut berhenti melawan. Meskipun Yu Mengqing bukanlah tuan yang ideal, ia juga tidak ingin mati. Jadi, di bawah ancaman Murong Yu, jantung laut mulai bergabung dengan Yu Mengqing. Dan karena inisiatif jantung laut, proses fusi berjalan lancar tetapi cepat. Murong Yu. Pada saat ini, Xuanhua telah mengkonsolidasikan kultivasinya dan memberikan suara kepada Murong Yu. Murong Yu meninggalkan klon kekuatan di samping Yu Mengqing untuk melindunginya, sementara dewanya muncul di samping Xuanhua. Ya, setelah kamu sepenuhnya menggabungkan hati iblis, seharusnya tidak ada masalah untuk bergegas ke 100 teratas dalam daftar suci. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Xuanhua juga menunjukkan senyum, tetapi segera ekspresi kebencian muncul di wajahnya. Murong Yu, aku ingin membalas dendam pada ras iblis. Di seluruh keluarga Xuan, kecuali leluhurnya dan keluarga Xuan, semua orang terbunuh. Kebencian genosida selalu melayang di hati Xuanhua, bertahan lama. Telah menjadi iblis Xuanhua, beberapa dari 10 keluarga klan iblis lebih kuat darimu. Kamu tidak hanya tidak dapat membalas dendammu, tetapi kamu bahkan mungkin dibunuh oleh mereka. Murong Yu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Mata Xuanhua dipenuhi dengan cahaya kebencian, di permukaan aku bukanlah lawan mereka, tetapi aku bisa membunuh. Aku memiliki hati iblis, dan suatu hari aku akan membunuh semua 10 keluarga. Xuanhua, apakah kamu ingin menyatukan para iblis? Kata Murong Yu tiba-tiba saat ini. Xuanhua terkejut, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya, balas dendam masih tidak mungkin, apalagi menyatukan para iblis. Ras iblis juga merupakan salah satu ras puncak dari ras suci. Seberapa sulit untuk menyatukan, bahkan iblis saat ini tidak bersatu. Sebaliknya, mereka dikendalikan oleh 10 keluarga teratas. Aku hanya bertanya apakah kamu mau. Melihat Xuanhua yang ragu-ragu, Murong Yu bertanya lagi. Merindukanmu. Xuanhua memiliki sedikit ambisi. Alasan keraguannya adalah karena dia tidak memiliki kekuatan itu. Tetapi kurangnya kekuatan itu tidak berarti bahwa dia tidak ingin menyatukan para iblis. Terlebih lagi, setelah menyatukan hati iblis, dia adalah penguasa semua iblis. Ini tidak dapat diubah, kecuali dia meninggalkan hati iblis. Tetapi apakah itu mungkin? Tidak mungkin bagi Xuanhua untuk meninggalkan hati iblis. Dan begitu hati iblis masih ada padanya, dia adalah musuh semua iblis, dan semua orang ingin merebut hati iblis. Solusinya adalah dengan menekan semua iblis dan menjadi penguasa iblis-iblis ini. Murong Yu tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya yang besar di depan Xuanhua. Tetapi ada bola seukuran jari di telapak tangannya. Apa ini? Xuanhua terkejut. Jejak jiwa Mengman, mutiara jiwa. Selama kamu mau, selama kamu meremas bola itu, Mengman akan segera mati. Saat berbicara, Mengman telah muncul di samping Murong Yu. Xuanhua sedikit bingung, dan dia juga tidak mengenal Mengman. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang jenius kecil di keluarga kecil sebelumnya, dan dia tidak memiliki persinggungan dengan yang kuat dalam daftar suci. Dan Mengman lebih dari 90.000 orang kuat dalam daftar suci. Aku telah melihat Tuhan. Mengman membungkuk hormat kepada Xuanhua. Dia harus melakukannya dengan hormat, karena Xuanhua mengendalikan jiwanya. Dan Mengman juga tahu bahwa bahkan jika dia merebut mutiara jiwa di tangan Xuanhua, dia tidak akan dapat memulihkan tubuhnya yang bebas, karena Murong Yu masih mengendalikan jiwanya. Ada lebih dari 90.000 orang kuat dalam daftar suci. Ketika Murong Yu memperkenalkan identitas Mengman, Xuanhua terkejut. Yang lebih mengejutkan baginya adalah kekuatan Murong Yu. Bahkan Mengman pun ditekan, seberapa mengerikan kekuatan Murong Yu. Dan Xuanhua juga memiliki keyakinan besar dalam penyatuan iblis. Selama Murong Yu bersedia membantu, seharusnya tidak sulit untuk menyatukan iblis. Pada saat ini, Mengman penuh percaya diri. Tanpa menyeret, Murong Yu langsung berteleportasi kembali ke alam suci, lalu terbang menuju ras iblis. Dalam prosesnya, orang-orang kuat dari klan Feng juga telah keluar dari urusan neraka yang asli, dan tampaknya telah menemukan keberadaan sekte suci. Orang-orang dari sekte Sein sedang berkultivasi di alam rahasia pegunungan dan lautan, semuanya tenang seperti biasa, tidak ada yang terjadi. Namun tiba-tiba, seluruh alam rahasia pegunungan dan lautan berguncang hebat, seolah-olah ditampar keras oleh kekuatan super. Boom, boom, boom. Orang-orang dari sekte Sein yang tidak memiliki pertahanan apapun langsung terguncang oleh guncangan yang mengerikan ini. Dan beberapa murid sekte Sein dengan kekuatan yang lebih lemah langsung disemprot dengan darah karena guncangan tersebut. Beberapa orang yang tidak beruntung bahkan menghancurkan seluruh tubuh mereka. Serangan musuh. Meskipun murid Sheng Zong lengah, dia dengan cepat bereaksi. Tiba-tiba, banyak orang berseru. Boom, boom, boom. Pada saat ini, alam rahasia pegunungan dan laut bergetar lebih hebat lagi. Orang-orang kuat dari sekte Sein dapat melihat bahwa serangkaian kekuatan yang mengerikan merobek kekosongan, dengan ganas membombardir alam misterius pegunungan dan lautan. Akibatnya,
Banyak murid Sekte Sein melihat bahwa langit di atas alam rahasia pegunungan dan lautan terus-menerus diledakkan oleh kekuatan-kekuatan itu, dan mereka hancur berkeping-keping. Namun, saat ini, banyak murid Sekte Suci bereaksi. Kekuatan meledak dari mereka, dan kemudian dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan di sekitarnya. Dengan berkat kekuatan para murid Sekte Suci, ruang alam rahasia gunung dan laut dengan cepat menjadi stabil. Meskipun kekuatan-kekuatan itu masih membombardir alam misterius gunung dan laut, mereka tidak dapat mengguncang seluruh ruang. Bahkan langit tidak lagi hancur. Banyak murid Sekte Suci menghela napas lega di dalam hati mereka. Siapa yang menyerang Sekte Suci? Zhao Ziqing melangkah keluar dengan para ahli Sekte Suci yang kuat lainnya, dan akhirnya melayang di atas kepala Sekte Suci, menatap keluar dengan mata dingin. Semua orang dari klan Feng. Klon kekuatan Murong Yu juga muncul di samping Zhao Ziqing, melirik orang-orang di luar Sekte Suci, dan kemudian mencibir. Zhao Ziqing sedikit mengernyit, tetapi sebenarnya, dia telah menemukan bahwa orang-orang di luar adalah klan Feng yang kuat. Tetapi mengapa orang-orang dari klan Feng dapat menemukan alam rahasia gunung dan laut? Perlu dicatat bahwa ketika Murong Yu menempatkan alam rahasia gunung dan laut di sini lagi, tidak ada seorang pun di Sekte Suci yang meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Bahkan sebagian besar murid di Sekte Suci tidak tahu di mana mereka berada. Oleh karena itu juga mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang di Shengzong adalah pengkhianat. Tidak peduli bagaimana mereka menemukan kita, tetapi orang-orang ini berani menyerang kita, itu hanya mencari kematian. Zhang Hao, tinggalkan mereka semua. Klon kekuatan Murong Yu berkata dengan dingin. Zhang Hao tidak berbicara, tetapi melangkah keluar dari alam rahasia gunung dan laut. Kemudian dia menembak langsung. Ledakan, kekuatan yang mengerikan meletus dari tangan Zhang Hao, meliputi area seluas puluhan ribu mil dalam sekejap, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi dengan ganas. Dahulu kala, Zhang Hao dan 12 orang lainnya telah berhasil masuk ke daftar suci dengan bantuan Murong Yu. Meskipun ada banyak klan Feng yang kuat di luar, kekuatan mereka tidak lemah. Tetapi bagaimana mungkin itu adalah lawan Zhang Hao, orang terkuat dalam daftar suci. Dalam sekejap mata, sebagian besar klan Feng ditampar sampai mati oleh Zhang Hao. Kemudian Zhang Hao menembak lagi, dan segera memusnahkan semua orang kuat klan Feng, tidak ada yang tersisa. Setelah membunuh banyak pembangkit tenaga listrik klan Feng, Zhang Hao kembali ke alam rahasia gunung dan laut. Hanya saja dia sedikit mengernyit dan datang ke sisi Murong Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Suci, saya menemukan sesuatu yang salah dengan klan Feng. Meskipun ada banyak orang, hanya ada satu leluhur Chaos tingkat 9. Tingkat leluhur Chaos, jumlahnya kurang dari 100 orang yang kuat, sisanya bahkan lebih rendah kekuatannya. Apa konspirasi yang dimiliki orang-orang klan Feng? Alis banyak anggota senior Shengzong mengernyit, dan mereka semua mencium adanya konspirasi darinya. Tidak peduli apa konspirasi yang dimiliki orang-orang ini, para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi, mereka berani datang dan membunuhnya. Kata Murong Yu dengan suara dingin. Murong Yu, ada apa? Dewa Murong Yu telah muncul di antara para iblis saat ini. Melihat Murong Yu sedikit mengernyit, Xuanhua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Murong Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum tipis, tiba-tiba sesuatu terjadi, tidak ada apa-apa. Ayo lanjutkan. Sambil berbicara, Murong Yu melompat ke udara dan terbang menuju kenyamanan depan. Ketika klan Feng menyerang alam rahasia pegunungan dan lautan, Dewa Murong Yu sudah mengetahuinya. Bagaimana klan Feng menemukan alam rahasia pegunungan dan lautan, dan mengapa hanya sedikit orang yang datang? Dan kekuatannya masih sangat lemah. Apakah ada konspirasi dan sebagainya? Murong Yu tidak memikirkannya dengan jelas. Namun, seperti yang dikatakan avatar kekuatannya, para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Dan kejadian ini tidak membuat Murong Yu mengubah rencananya. Klan Iblis tidak bersatu. 10 keluarga besar hampir mengendalikan seluruh klan Iblis. Tentu saja, klan Iblis sangat besar, dan 10 klan besar tidak dapat mengendalikan semuanya. Oleh karena itu, selain 10 klan besar, ada kekuatan lain yang mengendalikan klan Iblis. Namun, selama 10 klan besar ditekan, Anda pada dasarnya dapat mengendalikan seluruh klan Iblis. Dalam perjalanan, Xuanhua menjelaskan kepada Murong Yu. Murong Yu mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Meng Man, seberapa besar kekuatan 10 keluarga teratas. Berapa banyak pemain kuat yang ada? Peringkat berapa yang tertinggi? Meskipun Murong Yu telah mengendalikan Meng Man sejak lama, dia sama sekali tidak pernah peduli dengan berita itu. Adapun Xuanhua, keluarga Xuan sebelumnya hanyalah klan iblis biasa, dan sama sekali tidak mengetahui kekuatan 10 keluarga teratas. Auzu.com, 10 keluarga teratas. Setiap keluarga memiliki setidaknya 5 orang kuat dalam daftar suci. Peringkatnya bervariasi. Namun, masing-masing dari 10 keluarga teratas memiliki peringkat yang mengerikan dari 1000 keberadaan teratas. Bahkan keluarga Qi memiliki leluhur yang berada di peringkat ke-30 dalam daftar suci. Ketika dia mengatakan ini, ada ekspresi ketakutan di matanya. Pasti telah menderita di bawah tangan leluhur itu. Yang ke-30 dalam daftar suci. Xuanhua hampir tidak takut setengah mati.
Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Seng Bang sebelumnya. Setelah menerima indoktrinasi dari Murong Yu dan Meng Man beberapa hari ini, Xuan Hua mengerti betapa mengerikannya para orang suci itu. Belum lagi keberadaan 100 kengerian teratas dalam daftar suci, bahkan 100.000 teratas pun sangat mengerikan. Dan Meng Man baru saja mencapai 90.000. Bagaimana dengannya, yang tertinggi hanya sekitar 106.000. Dan kecuali leluhur keluarga Kuki, 10 keluarga besar lainnya semuanya berada di peringkat 1000 leluhur teratas. Bagaimana ini membuatnya bertarung? Sambil terkejut, wajah Xuan Hua juga menunjukkan keraguan, dan akhirnya dia menatap Murong Yu. Mengandalkan kekuatannya dan Meng Man untuk menantang 10 keluarga besar, itu pasti akan menjadi kematian. Jadi sekarang aku hanya bisa mengandalkan Murong Yu. Murong Yu menepuk bahu Xuan Hua, dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kamu pasti bisa menyatukan iblis kali ini. Melihat ke arah Murong Yu dengan wajah percaya diri, Xuan Hua tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya itu berasal, jadi dia mengangguk, warna keraguan di wajahnya menghilang, dan sebaliknya dia bertekad. Ahli, salah satu dari 10 keluarga iblis utama. Itu juga salah satu keluarga terlemah dari 10 keluarga teratas. Di bawah benua yang tertutup, Murong Yu dan Xuan Hua dengan cepat muncul di luar ahli. 10 keluarga utama ras iblis sama baiknya dengan 10 tanah suci ras manusia dalam status ras iblis. Namun, 10 murid teratas ini tidak sebanyak 10 tempat suci teratas, bagaimanapun juga, mereka hanya keluarga dan bukan sekte. Namun demikian, markas ahli juga memiliki ratusan ribu anak. Namun, orang-orang ini tersebar di kota. Hanya anak-anak inti itu yang bisa berada di istana. Berhenti, siapa kamu? Ayo bunuh saja. 3 talenta Murong Yu muncul di depan gerbang istana, dan mereka sudah diberikan kepada saat itu oleh 2 anggota keluarga yang ganas. Meskipun kedua anggota keluarga ini hanya abadi, tetapi mereka tampak sombong dan angkuh, anjing itu tampak rendah. Kiamat, di antara ketiganya, Meng Man tidak bisa tidak menjadi yang pertama. Dia awalnya adalah salah satu leluhur keluarga Meng, dan dibenci oleh semut-semut abadi ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluar dari sini, Meng Man melangkah maju, tampak acuh tak acuh, menatap kedua Jia Ding dengan penuh pembunuhan. Kedua anggota keluarga alam abadi itu bersentuhan dengan mata Meng Man yang dingin dan penuh pembunuhan, dan mereka langsung terkejut. Tetapi dengan cepat bereaksi, pengadilan kematian, kedua ahli alam abadi itu berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama mereka melangkah maju, dengan keras menggerakkan pedang perang mereka di pinggang mereka, dan menebas Meng Man. Melihat pemandangan ini, Murong Yu langsung tercengang. Apakah kedua idiot ini bodoh? Masih bodoh, tidak tahu siapa yang ada di depan mereka. Apakah Meng Man tidak berani menyerang mereka seperti orang lain? Hadiah kematian, Meng Man tersenyum lebar, dan melangkah maju dengan ganas. Pada saat yang sama, napas di tubuhnya meledak dengan ganas. Ledakan, ledakan, kedua anggota keluarga itu hanyalah orang suci kecil di alam abadi, bagaimana mereka bisa menahan aura yang kewalahan. Pada saat pertama, dia hancur oleh momentum dan berubah menjadi awan darah, dan jiwanya terbunuh. Bahkan pintu seluruh ahli runtuh di bawah dampak aura yang mengerikan ini. Tiba-tiba, suara keras itu menenangkan banyak orang di dalam dan di luar ahli itu. Setelah terkejut, ahli itu dengan cepat bereaksi, serangan musuh. Sambil berteriak kepada polisi, banyak orang sudah meregangkan tubuh mereka dan memburu ke arah Murong Yu. Di tengah jalan, mereka memainkan berbagai keterampilan unik, meledakkan 3 orang siang Murong Yu. Murong Yu berdiri dengan tenang di tempat, tetapi Xuan Hua di sampingnya sedikit gugup. Bagaimanapun, dia menghadapi salah satu dari 10 keluarga iblis utama kali ini. Pergilah Yusan, keluarlah dariku. Meng Man berdiri di tempat, napasnya tersapu seperti aliran air yang deras. Anak-anak para ahli yang bergegas datang terus-menerus terguncang keluar. Dan serangan dari pemboman murid ahli itu sama sekali tidak dapat mendekati sisi Meng Man, dan itu sudah hancur. Dan Meng Man berteriak pada kedalaman ahli itu. Suara besar itu menutupi seluruh ahli, dan bahkan seluruh kota. Bahkan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, menutupi banyak kota di sekitarnya. Xing Yusan adalah patriark ahli itu. Biasanya, di wilayah para penikmat, siapa yang berani menyebut nama Xing Yusan secara langsung? Oleh karena itu, auman Meng Man secara langsung menekan banyak orang. Di sekitarnya, bahkan banyak orang kuat di kota-kota terdekat menyebar dan dengan cepat terbang ke sisi ini. Beberapa orang sangat kuat dan ahli. Yang lain hanya menonton kegembiraan.